Shalom semuanya, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu pagi ini. Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, biar kiranya Engkau buka hati kami, buka telinga kami, ajari supaya kami bukan hanya jadi pendengar firman-Mu, tapi juga jadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, jadi firman hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Kita semua pasti sudah pernah dengar tentang ayat ini dan tahu intinya apa dan yang dibicarakan di dalam ayat ini. Di sini ada dua pilihan yang kita bisa pilih dan resiko apa atau konsekuensi apabila kita memilih pilihan itu. Yang pertama, hidup dengan mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita lebih mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatan kita sendiri, artinya kita lebih yakin, kita lebih percaya dan lebih mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada kekuatan manusia, yaitu dengan mengandalkan pikiran, pendapat, prinsip-prinsip, dan cara-cara manusia. Pada dasarnya, manusia punya kekuatan yang terbatas. Kita tahulah pasti kalau kita bingung dengan pelajaran matematika, kita pasti tanyanya ke guru matematika, bukan guru agama. Karena yang bisa menolong atau menjawab kebingungan kita tentang matematika, ya guru matematika. Mungkin guru agama juga bisa, karena dulu pasti pernah sekolah juga kan. Tapi pengetahuannya tentang matematika itu terbatas, karena orientasi pendidikannya adalah tentang pendidikan agama. Kalau ada Tuhan yang lebih mampu, kenapa kita harus mencari bantuan ke yang terbatas? Bukan berarti kita nggak boleh minta bantuan atau pertolongan ke manusia atau ke orang lain. Kita tetap makhluk sosial yang perlu orang lain untuk hidup kita. Kadangkala Tuhan juga memakai seseorang atau menggerakkan hati seseorang untuk menolong kita. Tapi kita harus tahu, kita harus paham kalau pertolongan dan mukjizat bagi kita itu bukan datang dari manusia, tapi dari Tuhan. Dan Tuhan hanya pakai manusia hanya sebagai alatnya saja. Dan orang-orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri adalah orang-orang yang terkutuk. Terkutuk dengan apa? Seperti yang dikatakan di ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Seperti yang kita tahu, di padang belantara itu kering banget. Kalau ada tumbuhan di sana pun, ya ia nggak akan mengalami keadaan yang baik gitu kan. Lama-lama dia akan layu dan akan mati. Mungkin kita bisa juga menemukan solusi setelah kita mengandalkan kekuatan kita atau minta bantuan ke orang lain, ke manusia lain. Tapi itu adalah solusi yang hanya sementara. Karena kembali lagi kita adalah manusia yang terbatas. Cara-cara kita juga akan terbatas. Beda dengan Tuhan yang tidak terbatas dan mampu melakukan segalanya buat kita. Yang kedua adalah hidup dengan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Artinya adalah kita lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, dan lebih mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah sama dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ketika orang selalu mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, artinya orang itu pasti dekat dan melekat kepada Tuhan, yang dianalogikan sebagai sumber aliran air.
Ketika pohon itu dekat dan selalu berada di sumber air, ia akan bisa bertahan hidup dengan baik. Panas terik tidak akan mempengaruhinya. Daunnya akan tetap hijau dan tidak akan khawatir dalam tahun-tahun kering, sehingga ia tidak akan pernah berhenti untuk menghasilkan buah. Sama seperti kita, ketika kita selalu mengandalkan Tuhan untuk hidup kita, berarti kita pasti akan dekat dan selalu mengakar pada Tuhan. Dan saat kita mengalami kesulitan, tantangan, dan masalah hidup, kita akan tetap teguh dan tidak akan mengeluh dan tidak mudah menyerah. Karena kita selalu mengalami penyertaan dan perlindungan yang dari Tuhan. Dan ketika kita percayakan dan berharap hanya kepada Yesus, kita tidak akan pernah khawatir dan kecewa. Karena kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Jadi, apa yang kamu mau buat hidupmu? Apa yang jadi pilihan hidupmu? Kamu mau hidup dengan terus-terusan mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas, yang hanya memberikan solusi-solusi sementara, atau kita mau sama-sama belajar untuk mengandalkan Tuhan selalu yang mampu membawa kita tetap berdiri teguh di tengah masalah apapun dan memberikan pengharapan yang gak akan pernah mengecewakan untuk hidup kita. Demikianlah firman yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biar kiranya Engkau ajari kami buat selalu mengandalkan Engkau Tuhan di dalam segala sesuatunya. Karena kami tahu hanya Engkau yang bisa, hanya Engkau yang mampu Tuhan untuk menolong hidup kami. Kalau sebentar kami memulai aktivitas kami, biar kiranya Engkau pimpin sampai pada penghujung hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.